Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan penjelasan tentang syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang mana kita menggunakan kitab syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Namun sebelum saya lanjutkan, ada satu ralat sedikit terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang kemarin, yaitu perkataan qala al-musannif pada halaman 5. Dengan al-musannif ini, maka yang dimaksud ini adalah sama-sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Karena Syekh Shalih Al-Fauzan ini yang berkata, menukilkan matan Al-Wasithiyah, menukilkan matan Al-Wasithiyah. Berarti dengan demikian ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana ini juga perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka sama-sama perkataannya, hanya saja bedanya kalau ini konteksnya sedang menukilkan matan, sedangkan ini konteksnya adalah sedang menjelaskan syarah. Baik, kita lanjutkan pada halaman 9. Kita lanjutkan pada halaman 9. Perkataan penulis, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maksudnya adalah uqirru bilisani wa a'taqidu biqalbi. Saya menetapkan dengan lisanku dan meyakini dengan hatiku. Ditambahkan satu lagi di dalam syarah yang lainnya, makna syahadah itu 3, yaitu i'tiqad, keyakinan, kemudian penetapan dengan lisan, takallum, ucapan dengan lisan, kemudian yang ketiga adalah pengkabar. Itu namanya persaksian, mengkabarkan kepada yang lain. Saya meyakini dengan hatiku, menetapkan dengan lisanku, dan mengkabarkan kepada yang lain. Annallaha, bahwasanya Allah mengutus hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia seluruhnya. Karena namanya syahadat, persaksian terhadap Ar-Rasul terkait dengan bahwa beliau adalah membawa risalah dari Allah, yang mana beliau berarti berstatus Rasulullah, utusan Allah, diiringi dengan asy-syahadah lillah bitauhid, yaitu persaksian bahwa persaksian kemahaesaan Allah Ta'ala.
bersaksikan bahwa Allah Ta'ala adalah Maha Esa. La takfi ihdahuma anil ukhra. Tidak bisa yang satu dilepaskan dengan yang lain. Syahadat tauhid, syahadat lillahi bitauhid tidak bisa dipisahkan dengan syahadat lir Rasul sallallahu alaihi wasallam birrisalah. Persaksian kemahaesaan Allah tidak bisa dipisahkan dengan persaksian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Tidak bisa. Dua syahadat ini adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang kalau meyakini Allah lah satu-satunya sembahan yang berhak disembah, bahwasanya Allah itu Maha Esa di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, serta nama dan sifatnya, maka ketika Allah mengutus seorang Rasul kepada kita, mestinya kita meyakini dan persaksikan itu, tidak menolaknya. Mestinya seorang demikian. Maka barang siapa yang mengimaninya sebagaimana kita mengimani, maka berarti cocok persaksiannya terhadap kemahaesaan Allah dengan persaksian terhadap kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mengimaninya dengan sebenar-benar keimanan. Wa fi qawlihi, dan pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, abduhu wa rasuluhu, ini ada bantahan kepada ahlul ifrat, kelompok yang melampaui batasan syariat. Wa tafrid, dan kelompok yang mengurangi batasan syariat. Jadi perlu diketahui, apapun pelanggaran di dalam agama Islam ini, maka tidak keluar dari dua ini. Kalau bukan ifrat atau ghulu, melampaui batasan syariat, ya tafrid, mengurangi batasan syariat. Mengapa demikian? Karena syariat Islam itu syariat yang wastiyah, moderat, tengah-tengah. Namun moderat dengan pemahaman yang benar, yaitu tidak melampaui batasan syariat dan tidak mengurangi batasan syariat. Tidak melampaui batasan syariat sehingga berlebihan, ghulu, radikal. Tetapi juga tidak liberal karena itu mengurangi batasan syariat. Tetapi wastiyah, tengah-tengah. Termasuk dalam masalah akidah, keyakinan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Keyakinan fi haqqir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkait dengan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah meyakini diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa bersalawat, maka kita tidak boleh melampaui batasan syariat yang dinamakan ifrat atau ghulu, dan tidak boleh mengurangi batasan syariat atau yang dinamakan dengan tafrid, teledor. Orang yang ifrat, ghulu terhadap hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini mengangkat beliau di atas kedudukan hamba. Hamba kan abdun, apa? Yaitu tugasnya abada ya'budu ibadatan, menyembah, bukan disembah. Tidak boleh ditinggikan derajatnya dari abdun menjadi ma'bud, dari hamba menjadi sesembahan, tidak boleh. Ini namanya ifrat. Ini namanya ifrat. Dan bagaimana lawannya, yaitu ahlu tafrid, yang kelompok yang mengurangi batasan syariat terhadap diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini membuang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di balik punggung mereka, menolak, tidak menghiraukan, seolah-olah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan seorang utusan Allah. Maka ketika seseorang itu bersyahadat bahwasanya beliau adalah hamba Allah, maka ini artinya menolak sikap
ifrat, ghulu. Karena ditetapkan hamba bukan ma'bud, abdun bukan ma'bud, bukan sesembahan, tetapi abdun, hamba Allah. Tugasnya apa? Abada ya'budu ibadatan, justru beribadah kepada Allah. Nah, yang ghulu ini mengangkat beliau di atas kedudukan beliau. Apa kedudukan beliau? Kedudukan beliau hamba Allah, bukan sesembahan Allah. Juga demikian kedudukan beliau adalah sebagai utusan Allah. Maka dari itu diteruskan abduhu wa rasuluhu, dan persaksian bahwa beliau adalah utusan Allah, ini konsekuensinya adalah satu, mengimani beliau. Dua, taat terhadap perintah yang beliau perintahkan. Taat pada beliau dalam masalah apa yang beliau perintahkan. Kemudian setelah jadi saya ulangi, yang kedua adalah taat kepada beliau dalam perkara yang beliau perintahkan. Kemudian yang ketiga, membenarkan kabar yang beliau kabarkan. Yang keempat, menghindari perkara yang beliau larang. Karena hakikatnya yang beliau larang adalah dari Allah, dan yang beliau maksudnya larangan itu asalnya adalah Allah yang melarang. Kemudian yang beliau perintah adalah perintah Allah, maka kita wajib mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah mengikuti ajaran atau syariat Allah yang beliau sampaikan. Artinya dalam beribadah, dalam berkeyakinan, dalam bermuamalah, dan dalam segala hal. Jika kita ingin bernilai ibadah, haruslah mencontoh apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan syariat Islam, yaitu ajaran agama Islam. Tidak boleh dalam melakukan sholat pakai cara sendiri, bukan cara yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qauluhu Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini penting karena di antara faedahnya adalah untuk mendidik masyarakat bahwa sesungguhnya arti salawat dan salam itu ada satu makna yang agung yang mungkin banyak dari kaum muslimin tidak mengetahuinya. Karena rata-rata kalau salawat dan salam diartikan semoga salawat dan salam tercurahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara masyarakat jarang dididik salawat itu sebetulnya apa atau salawat. Karena selalu kebiasaan terjemahannya seperti itu. Semoga salawat dan salam. Nah, ketika ditanya salawat dan salam apa maknanya? Nah, ini barangkali banyak yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, mari kita pelajari di sini makna salawat dan salam. Salawat itu kata tunggalnya adalah as-shalah, secara bahasa adalah doa. Dan tafsiran yang paling sahih tentang makna salawat kalau dari Allah, berarti fa'ilnya Allah, sallallahu, fa'ilnya Allah. Ini fa'il, ini kata kerjanya, ini fi'il, ini kata kerjanya. Jadi salawat itu kalau dari Allah artinya fa'ilnya Allah. Fa'il yang bersalawat itu Allah, pelaku dalam bahasa nahwunya. Yang bersalawat itu Allah. Untuk siapa? Ala Rasul, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna yang paling sahih tentang salawat kalau dari Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya dari Abu Aliyah. Beliau berkata, Abu Aliyah berkata bahwa salawatullah untuk Rasulnya adalah pujian Allah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi malaikat al-muqarrabin. Dalam kalimat yang lain, al-malaul a'la ini adalah yaitu malaikat muqarrabin, yaitu
malaikat yang kedudukannya didekatkan, yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini arti dari salawat kalau dari Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai dibiasakan kalau menerjemahkan salawat dan salam semoga tercurahkan diganti dengan semoga pujian Allah tercurahkan untuk Rasulullah. Atau kalau mau lengkap, semoga pujian Allah di sisi malaikat muqarrabin terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tercurahkan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kurang lebihnya. Wa ala alihi, dan pujian tersebut untuk siapa juga selain untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk alu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah alu Rasulullah? Yaitu orang yang menisbatkan dirinya, yaitu menggolongkan, mengelompokkan dirinya kepada, jadi alu seseorang, alu Pak Fulan, alu Pak A, Pak B, itu apa maksudnya? Alu seseorang adalah orang yang menisbatkan diri mereka kepada orang tersebut. Dengan sebab apa? Dengan sebab adanya hubungan yang kuat, baik berupa hubungan kekerabatan maupun yang semisalnya. Atau dengan ringkasnya, alu seseorang itu adalah kerabat seseorang dan yang semisalnya dari hubungan-hubungan yang kuat dengan orang tersebut. Dan yang paling bagus dalam menjelaskan maksud alur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks ini, dalam konteks lafaz Sallallahu Alaihi wa ala alihi, adalah bahwa mereka pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan di atas agama beliau, yaitu kaum muslimin. Pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di atas agama beliau. Perlu saya sampaikan sebuah kaidah dalam menerjemahkan kata alihi di sini. Jadi dalam menerjemahkan kata alihi, maka dilihat apakah alihi itu, apakah alu, ketika kita menerjemahkan alihi yaitu alu Rasulullah, alu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dilihat kalau alu rumusnya begini. Kalau alu disebutkan alihi ini hinya kembali kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Digandengkan dalam penyebutannya dengan atba'ihi, maka maknanya adalah ahlul bait. Ini maknanya ahlul bait. Ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau yang haram menerima sedekah sedekah maksudnya. Kemudian berikutnya adalah ini pengikutnya ya, karena ini pengikut, jadi pengikut beliau. Kalau ini diartikan pengikut lagi kan pengulangan berarti. Tetapi kalau alihi disebutkan sendirian, sallallahu alaihi wa ala alihi, langsung wasallama langsung, gak ada wa atba'ihi. Atau disebutkan bersama dengan wasahbihi atau wa ashabihi, bersama dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka maknanya adalah para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas agama beliau. Begitu. Pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di atas agama beliau. Itu rumusnya di dalam menerjemahkan alihi seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya washabihi, siapakah sahabat-sahabatnya? Maka di sini tepat ya, karena alihi digandingkan dengan washabihi, berarti beliau menafsirkan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas agamanya. Washabihi, siapakah para sahabat beliau? Ashab jamak dari sahib. Sementara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu kaum muslimin. Hanya saja sebelumnya dikatakan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas agamanya, kaum muslimin. Lalu apakah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kaum muslimin? Jawabannya tentu kaum muslimin, bahkan paling utamanya dari seluruh umat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tapi kenapa kok digandengkan dengan kata dan di sini? Jawabannya adalah penggandengan khusus setelah disebutkan umum, atful khas alal am. Jadi sallallahu alaihi ini wa ala alihi. Nah, ini apa ini? Ini umum. Ini umum. Pokoknya seluruh pengikut Rasulullah SAW di atas agamanya, kaum muslimin. Nah, lalu digandengkan setelah itu wa ala alihi wa ashabihi. Ini kaum muslimin tapi yang khusus gitu. Yaitu pengikut Rasulullah SAW yang paling mulia dari seluruh umat para Rasul alaihi wassalam. Maka inilah yang diistilahkan dengan atful khas, menggandengkan sesuatu yang khusus alal am setelah disebutkannya sesuatu yang umum. Jadi disebutkan umum dulu para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan di atas agama beliau, lalu disebutkan para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, yang khusus yaitu yang paling utama dari seluruh pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, sahabat ini siapakah? Seorang yang bergelar atau berstatus sahabat, yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka seseorang yang tidak berjumpa dengan beliau tidaklah dikatakan apa? Sahabat. Oleh karena itu ulama mendata siapakah sahabat yang paling terakhir. Karena kan patokannya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan orang itu berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu, kedua beriman kepada beliau, mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah dan seterusnya. Kemudian wafatnya orang tersebut Muslim, tidak keluar dari agama Islam, yaitu di atas keimanan tadi. Maksudnya dia beriman, bukan kufur, begitu. Kalau yang murtad maka bukan sahabat. Nah inilah seorang sahabat. Mengapa perlu definisi sahabat? Karena keutamaan sahabat dalam dalil sangatlah besar. Maka orang begitu beruntung sekali mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala kalau bergelar sahabat dengan terpenuhi kriterianya. Meskipun kriteria sahabat ini kalau kita belajar dalam ilmu mustalahul hadis terjadi perselisihan pendapat dalam tafasil, dalam perinciannya, tapi karena ini bukan konteksnya membicarakan hal itu, maka kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh di sini, definisi secara umum dari sahabat.
Wa sallama tasliman mazida. Setelah doa pujian, lalu doa keselamatan. Artinya semoga Allah Ta'ala menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pengikut beliau yang berjalan di atas agama beliau, dan para sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semoga Allah menyelamatkan mereka semua ini dengan sebenar-benar keselamatan. Kemudian apa maksud mazida? Sebelum kita beralih kepada maksud mazida, kita perhatikan definisi assalam. Assalam maknanya adalah at-tahiyyah, yaitu kesejahteraan, keselamatan. Awis salamah minan naqais, atau selamat dari kekurangan dan sifat-sifat yang hina. Semoga Allah menyelamatkan mereka semua dari kekurang sempurnaan dan dari apa? Dari seluruh sifat-sifat yang hina. Dan adapun perkataan Syekhul Islam mazida, ini adalah isim maf'ul dari ziyadah, yang bermakna yaitu an-numu, pakai wawu bertasydid, yaitu maknanya bertambah, tambahan. Dalam konteks ini maknanya tambahan. Maksudnya apa? Penulis yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menambah doa salam setelah berdoa untuk mereka, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alunya dan ashabnya. Setelah mendoakan untuk mereka apa? Dengan doa sholawat, begitu. Jadi doa salam ini sebagai tambahan dari doa salam ini sebagai tambahan dari doa sholawat yang disebutkan sebelum ini. Itu maksudnya mazida. Dan sebetulnya ini bukan hanya sisi makna saja yang diperhatikan oleh penulis, tapi juga sisi sajak. Karena ini tasliman, maka cocoknya dipasangkan dengan mazidan, seperti itu. Walaupun sisi maknanya juga diperhatikan, namun juga sisi sajaknya juga diperhatikan. Ini dalam rangka melaksanakan, saya ulangi, kelewatan yang ini ya. Kemudian tentang masalah menggabungkan antara doa salawat dan doa salam. Perhatikan bagaimana ulama di dalam berucap, rata-rata mereka berusaha untuk berdalil, ada dalilnya ucapannya tersebut, walaupun tidak disebutkan. Ucapan dalam matan rata-rata ulama Ahlussunnah wal Jamaah berusaha di atas dalil. Sehingga walaupun kitab Aqidah Wasithiyah ini tipis matannya, kalau hanya matannya saja tipis, tidak gabung dengan terjemahan, apalagi kalau tidak dibuku sakukan, dilebarkan, tipis matannya. Tetapi Masya Allah, Allah berkahi. Dan di antara rahasianya adalah rata-rata mereka ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam menulis sebuah matan berusaha berdalil. Setiap ucapannya berusaha mereka di atas dalil walaupun tidak disebutkan dalilnya. Seperti ini, menggabungkan salawat dan salam. Itu sebetulnya dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada salawat dan ada salam. Ada salam. Kalau ucapan kita itu sedikit-sedikit berdalil, walaupun ucapannya sedikit, dituliskan dalam buku yang tipis, tapi Allah berkahi, ratusan tahun setelah kita meninggal dunia, masih dipelajari oleh kaum muslimin, dihafal, diajarkan, dan seterusnya. Masya Allah. Inilah keberkahan, kebaikan yang banyak, dan tetapnya kebaikan itu ada. Maka sesungguhnya yang paling inti bukan pada ketinggian retorika, pemilihan istilah-istilah yang rumit, kemudian bukan itu inti masalahnya. Tapi inti masalahnya adalah ikhlas dan mencontoh enggak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal ini syarat diterimanya sebuah amalan. Ikhlas yang dicari ridho Allah, bukan kemasyhuran, pujian, kehebatan retorika dan seterusnya. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah caranya mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du. Adapun sesudah itu,
fahada i'tiqadil firqatin najiyatil mansurah ila qiyamis sa'ah. Maka ini adalah keyakinan kelompok yang selamat lagi ditolong sampai tegaknya kiamat besar. Sampai dekatnya kiamat besar. Baik. Mengapa saya terjemahkan seperti itu? Nanti insya Allah ada penjelasannya. Jadi tidak saya terjemahkan sampai kiamat besar terjadi, tetapi sampai dekatnya kiamat besar. Artinya belum sampai kiamat, tetapi mendekati, itu yang dimaksud dalam konteks ini. Karena memang ada dalil menunjukkan hal itu. Baik, amma ba'd. Kita ikuti dulu penjelasan amma ba'd. Kita ikuti dulu penjelasan amma ba'd. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kalimat ini disebutkan dalam rangka untuk berpindah dari satu metode pembicaraan kepada metode yang lain. Jadi ini fungsi amma ba'd. Maknanya adalah mahma yakun min syai'. Mahma yakun min syai'. Jadi sedikit saya jelaskan karena ini sekali, tapi nanti akan berulang kita gunakan ilmu ini insya Allah, semoga menjadi amal jariyah. Allahumma amin. Karena ini kan berkali-kali kita mengucapkan amma ba'du, tapi mungkin sedikit kaum muslimin yang memahami sungguhnya maknanya apa amma ba'du. Hanya mengetahui rata-rata hanya mengetahui terjemahannya saja, adapun sudah itu atau yang semisal itu. Baik, kita perhatikan di share screen ini. Ya, amma ba'du. Kata amma ba'du ini adalah kalimat syarat dan jawab syarat. Sehingga amma sendiri harfu syarat, harfu syartin wa tafsilin wa taukidin. Kemudian gabungan dari amma ba'du ini, fa, demikian dan demikian, adalah kalimat syarat dan jawabnya. Kalau dilengkapi amma ba'du, karena ba'du ini adalah dzaraf zaman, dia memang tidak ada idhofahnya, tetapi sebetulnya diniatkan untuk makna idhofah, sehingga makanya dhammah seperti itu. Lengkapnya begini, intinya kita tidak sedang pelajari nahwu, sekilas saja intinya seperti ini. Amma yang diartikan intinya amma ba'du ini itu kalau ditafsirkan secara lengkap begini. Mahma yakun, ada yang mengatakan yaku, ada yang mengatakan yakun. Walaupun yang terjadi wallahu taala alam shawab yakun, yaku. Tetapi kita
karena sedang pelajari kitab Syekh, maka kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh, memakai apa? Nun di sini. Mahma yakun min syai' ba'da dzalika. Seperti itu kalau dilengkapi. Ba'da dzalika. Fa kada. Nah, ini lengkapnya seperti ini. Artinya bagaimana? Kalau diartikan secara lengkap, tidak disingkat, apapun yang akan disebutkan setelah hal di atas, maka demikian dan demikian. Kan di matan tadi sebelum kata amma ba'du ada apa? Ada alhamdulillahilladzi, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan seterusnya sampai wasallallahu, sampai seperti itu. Nah, ini itu baru kemudian amma ba'du. Amma ba'du. Setelah amma ba'du apa? Setelah amma ba'du fahada, kan begitu. Setelah amma ba'du di sini fahada i'tiqad. Nah, tafsirannya amma ba'du adalah apapun yang akan disebutkan setelah penyebutan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dan seterusnya, setelah disebutkan perkara-perkara di atas tadi, apapun yang akan disebutkan setelah hal di atas tersebut, maka langsung disebutkan demikian-demikian isi sudahnya. Karena kan fungsinya berpindah dari metode pembicaraan yang sebelumnya kepada metode yang sesudahnya. Seperti itu. Sehingga ringkas kata, cara menerjemahkannya adalah adapun sudah itu. Udah gitu aja. Nah, tapi lengkapnya sebetulnya begini. Adapun sudah itu. Jadi mengapa kita penting mempelajari itu? Karena memang amma ba'du ini adalah sesuatu yang kita ikuti. Apa yang dikatakan oleh Syekh di sini. Mari. Jadi kita penting mempelajari amma ba'du ini. Mengapa? Kata Syekh ini, wa yustahabbul ityanu biha. Hukumnya bagi yang belum mengetahui ternyata sunnah, dapat pahala gitu. Bukan waton bicara, asal bicara, pantes-pantese pembicaraan, bukan. Bukan untuk lemes-lemesnya lisan bilang amma ba'du, tidak. Niat kita adalah supaya dapat pahala gitu. Mengapa? Karena iktidaan bin Nabi, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu melakukan hal itu. Disunahkannya kapan? Ketika khutbah, kemudian menulis tulisan-tulisan seperti itu. Mengapa disunahkan? Karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bedanya antara orang yang berilmu syar'i yang ngaji dengan yang tidak. Yang ngaji itu sesuatu kebiasaan bisa bernilai ibadah. Sesuatu yang rutinitas, kebiasaan bisa bernilai ibadah. Sebaliknya orang yang tidak ngaji, sesuatu yang ibadah bisa jadi tidak bernilai ibadah, hanya rutinitas. Refleks lisan, rutinitas, refleks perbuatan. Seperti itu. Maka dari itu pentingnya kita ngaji. Fahada, maka berarti ini jawab dari syarat tadi, gitu. Fahada, maka ini di sini maksudnya apa? Ini isyarat kepada kandungan tulisan
yang akan ditulis oleh Syekh, tetapi seolah-olah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membayangkan bahwa kitab ini nanti kalau sudah selesai ditulis. Karena kan ketika menulis Amma Ba'du kan kitabnya belum selesai ditulis. Tetapi sudah mengatakan fahada. Ketika menulis fahada, kalimat i'tiqad, al-firqatin najiyah dan seterusnya kan belum ditulis. Tapi kalau sudah menulis fahada sampai sedetail itu ulama menjelaskan. Maksudnya adalah isyarat. Ini kata tunjuk yang menunjukkan kepada kandungan tulisan atau buku Al-Wasithiyah ini nantinya kalau sudah selesai di hadapan para pembaca. Begitu maksudnya. Nah, isyarat kepada apa yang ada dalam pikiran Syekhul Islam atau hati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaitu kandungannya adalah, kandungan tulisan ini adalah akidah imaniyah yang disebutkan oleh Syekhul Islam secara global. Ini Masya Allah. Dari kalimat ini, Syekhul Islam, kata Syekh Shalih Al Fauzan, menerapkan metode ilmiah yang sangat bagus dalam penjelasan, yaitu ijmal qabla tafsil, global sebelum apa? Terperinci. Global sebelum terperinci. Jadi sebelum memperinci tentang iman kepada Allah, kepada sifat-sifatnya, kepada nama-namanya, itu bagaimana keimanan itu secara global. Disebutkanlah rukun iman yang 6. Baru setelah itu nanti disebutkan bagaimana mengimani nama dan sifat Allah yang terperinci. Begitu. Inilah ciri khas tulisan-tulisan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka berusaha untuk menyederhanakan masalah dulu sebelum memperdalam. Oleh karena itu para pendidik yang Rabbani adalah yang mendidik dengan sigharil ilm qabla kibarihi, dengan ilmu-ilmu yang sederhana sebelum ilmu yang tinggi yang mendalam. Global dulu disebutkan rukun iman 6 secara ringkas, sekilas, baru kemudian dijelaskan detail tentang sebagian darinya. Itu faedah pertama. Faedah yang kedua dari sini bahwa Wasithiyah itu adalah kitab tentang penjelasan rukun iman, gitu. Tidak berlebihan jika dikatakan demikian. Karena mayoritas isinya adalah tentang rukun iman. Penjelasan rukun iman. Iman kepada Allah, ini yang terbanyak isinya dalam Wasithiyah ini. Iman terhadap takdir, iman terhadap hari akhir, itu. Jadi sebetulnya kita sedang belajar kitab-kitab dasar, atau jika tidak mau dikatakan kita ini SD, sekolahnya baru SD, karena ini adalah kitab dasar sekali. Tetapi jangan malu dikatakan kita SD, karena demikianlah membangun keimanan dari yang sederhana dulu, dari dasar dulu, runut, tidak lompat-lompat. Dari dasar dulu, baru kemudian apa? Yang menengah, kemudian yang tinggi, seperti itu. Barang siapa yang membangun agamanya dengan mengokohkan dasarnya dulu, sebelum meninggikan bangunan yang di atas fondasi dasar tadi, maka dia akan benar-benar bisa mendapatkan kesempurnaan iman yang hakiki. Itulah orang yang arif, orang yang bijak, orang yang berilmu syar'i. Mengapa demikian? Karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu bedanya orang yang alim dengan orang yang
Bedanya orang yang alim, bedanya orang yang alim dengan orang yang jahil. Orang yang arif, alim dengan orang yang jahil. Orang yang berilmu syar'i dengan orang yang tidak berilmu syar'i. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau orang yang alim, yang bijak itu membangun agamanya dengan mengokohkan pondasi, dasar. Ilmu-ilmu dasar itu diperkokoh. Baru setelah itu silakan meninggikan bangunan sesuka Anda. Tetapi orang jahil, kata Ibnu Qayyim, bahwa orang jahil itu kebalikan. Sukanya meninggikan bangunan, pokoknya ibadah, memperbanyak ibadah, tetapi dasarnya rapuh. Kena angin syubhat sedikit, oleng, roboh, kena angin syahwat sedikit, oleng. Karena pondasinya rapuh. Bukan demikian bangun agama Islam. Maka bersyukurlah Anda dimudahkan oleh Allah untuk bermajelis, mempelajari ilmu-ilmu dasar seperti ini. Baik, selanjutnya ila akhirihi, maksudnya penyebutan rukun iman sampai akhirnya. I'tiqad, kan ini fahada, maka ini adalah keyakinan kelompok yang selamat, yang ditolong sampai dekatnya kiamat besar. Nah, keyakinan itu apa maksud keyakinan? Keyakinan masdar dari i'taqada. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan i'taqada kada, berarti dia telah mengambil hal itu sebagai sebuah keyakinannya. Sedangkan akidah itu sendiri adalah sesuatu yang mengikat hati seseorang. Sehingga ketika seorang mengatakan i'taqadtu kadza, saya meyakini ini, maksudnya saya mengikat hati saya, hati dan benak saya dengan keyakinan ini. Itu makna saya meyakini ini. Secara bahasa, saya meyakini ini, itu adalah, kalau dihubungkan dengan makna bahasa, ya saya mengikat hati saya dengan keyakinan itu. Karena pada asalnya diambil dari akdul habli, ikatan tali. Jika tali itu diikat, kemudian digunakan untuk ikatan, digunakan kata akidah itu untuk sebuah makna, yaitu ikatan hati atau keyakinan hati dan pengokohannya. Begitu. Berikutnya al-firqah, bahwasanya kitab Al-Wasithiyah ini adalah keyakinan. Keyakinannya siapa? Isi dari kitab Al-Wasithiyah ini. Keyakinannya al-firqatin najiyah, kelompok yang selamat. Al-firqah apa? At-taifah wal jamaah, kelompok dan jamaah. Jamaah yang sifatnya apa? Satu, an-najiyah, selamat. Apa maksud selamat? Selamat dari kebinasaan dan dari keburukan di dunia dan di akhirat. Sehingga mendapatkan kebahagiaan. Lagi-lagi ini berdalil gitu. Saya tidak asal bicara, ada dalilnya. Menuliskan keyakinan, memilih keyakinannya kelompok yang selamat itu ada dalilnya. Mana itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya, langsung saja karena sudah mendekati jam 5, senantiasa sekelompok dari umatku di atas kebenaran, ditolong, tidak membahayakan mereka, orang yang menelantarkan mereka sampai datang amrullah. Perhatikan di sini, akhwati wa ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di sini kata mansurah, kata mansurah itu digunakan oleh Syekh untuk mensifati kelompok ini, sehingga Syekh mengatakan
al-mansurah, lagi ditolong, yaitu al-muayyadah ala man khalafa, ditolong menghadapi orang-orang yang menyelisihinya, yang memusuhinya, dan memusuhinya. Itu. Jadi dalil riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim ini itu sebagai dalil al-mansurah, sebagai dalil al-mansurah. Mana dalil an-najiyahnya? Kan sifatnya dua di sini. Selamat. Wallahu ta'ala alam shawab. Dalil ini pun sebetulnya bisa, karena dikatakan di sini tidak membahayakan mereka. Tidak membahayakan mereka, berarti selamat. Walaupun ada hadis yang lain yang lebih menunjukkan hal itu, yaitu hadis tentang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dan demi yang jiwa Muhammad berada di atas tangan, berada di tangannya, dan demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, umatku benar-benar akan terpecah menjadi 73 golongan, yang satu di surga, berarti selamat ya, selamat dari neraka, dan yang 72 golongan di neraka, berarti selamat, najiyah. Gitu. Jadi intinya Syekh berbicara ada dalilnya. Ila qiyamisa, sampai dekat kiamat besar. Mengapa diartikan dekat kiamat besar? Karena as-sa'ah di sini, as-sa'ah di sini maksudnya kiamatnya. Jadi maksudnya adalah kiamat khusus ya, arti khusus, kiamat dengan arti khusus. Yaitu datangnya waktu kematian atau ifah al-firqah an-najiyah al-mansurah ini. Saat kematian mereka. Bukan kiamat besar, tapi kiamatnya mereka. Gitu. Kan ulama menjelaskan ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil itu kan matinya seseorang. Nah ini kiamat di sini maksudnya kiamat kecil yang khusus maknanya tadi, yaitu kiamatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kiamatnya At-Taifah al-Mansurah, kiamatnya yaitu Al-Firqah an-Najiyah, sama saja itu. Tiga istilah itu nanti akan dijelaskan insya Allah. Ditandai apa? Datangnya angin yang Allah jadikan mencabut ruh setiap orang yang beriman. Dan inilah kiamatnya orang-orang yang beriman. Adapun kiamat yang berarti habisnya dunia ini, hancurnya dunia ini, itu yang dinamakan dengan kiamat besar, ini tidaklah terjadi kecuali terhadap siapa? Orang-orang yang buruk. Jadi kaum mukminin semua sudah Allah matikan semua dengan datangnya angin tadi. Itu dekat-dekat kiamat besar kejadiannya. Jadi kaum mukminin tidak mengalami dahsyatnya kiamat apa? Besar, karena semua orang-orang yang beriman sudah apa? Sudah meninggal dunia dengan datangnya angin tadi yang Allah takdirkan mencabut ruh kaum mukminin. Mana dalilnya? Dalam Sahih Muslim. Tidaklah kiamat besar tegak sampai tidak dikatakan di muka bumi Allah Allah. Tuh. Sampai nggak ada satupun lisan yang mengucapkan Allah Allah. Jadi kumpulan orang-orang buruk. Jadi kalau berdoa jangan asal berdoa, ya Allah panjangkan umurku sampai kiamat. Maknanya apa ini? Pengen jadi orang-orang yang buruk. Makanya berdoa itu pakai ilmu. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, di dalamnya ada, dan Allah mengutus angin yang baunya seperti bau minyak wangi misk dan sentuhannya selembut sutra, dan dia tidaklah membiarkan seorang pun yang di hatinya ada sebesar semut kecil dari keimanan. Ini ungkapan saja ya. Ungkapan saja. Kita pun punya ungkapan, kalau ungkapan sedikit. Sekulit sehelai rambut pun saya, atau sekuku pun saya, gitu kayak gitu. Jadi ini sebetulnya ungkapan sehingga
kalau diartikan langsung tafsirnya begini, dan maka angin tersebut tidaklah meninggalkan seorang pun yang di hatinya ada sedikit keimanan, begitu, kecuali dicabut nyawanya. Kemudian tersisalah orang-orang buruk, maka kiamat besar terjadi pada mereka ini. Ini hadis ini dalam riwayat Muslim juga. Baik. Ahli sunnah wal jamaah 1, ahlu sunnah wal jamaah 2. Boleh ahli, boleh ahlu. Kapan dibaca ahli? Kalau dia sebagai badal. Badal dari apa? Dari al-firqah. Nah ini, al-firqati. I'tiqadu al-firqati. Ini adalah keyakinan kelompok yang selamat. Siapa kelompok itu? Nah gitu. Penggantinya atau badalnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi boleh juga rafa, ahlu boleh. Sebagai apa? Sebagai khobar. Khobar dari apa? Mubtada. Mana mubtadanya? Tidak disebutkan. Takdirnya apa? Hum. Jadi kalau itu mubtada, di sini ada hum. Hum ahlus sunnati wal jamaati. Kalau nggak pakai hum, ya baca i. Gitu. Baca i. Baik. Was sunnah. Sekarang apa makna ahlus sunnah wal jamaah? Apa makna ahlus sunnah wal jamaah? Makna as-sunnah adalah kata Syekh at-tariqah. At-tariqah yaitu jalan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berupa apa? Ucapan, perbuatan, dan persetujuan. Jadi seluruh ucapan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah sunnah. Maka at-taifah al-mansurah dan atau nama lainnya al-firqah an-najiyah atau nama lainnya ahlus sunnah wal jamaah, karena kan dikatakan di sini tadi badal ya. Berarti at-taifah al-mansurah badalnya nama lainnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Atau apa al-firqah an-najiyah, karena ini sebagai badal maka nama lainnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa mereka dinamakan ahlus sunnah? Karena mereka suka berpegang teguh dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda-sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan beliau dan persetujuan beliau. Wasummu ahlus sunnah, dan dinamakan ahlus sunnah karena apa? Karena mereka menisbatkan diri mereka kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menisbatkan kepada pendapat-pendapat dan mazhab-mazhab yang menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada ahlul bid'ah. Karena sungguhnya mereka ahlul bid'ah ini lain dengan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka ahlul bid'ah ini menisbatkan penamaan diri mereka kepada bid'ah dan kesesatan mereka. Jadi Masya Allah, ahlun nar dan ahlul jannah itu di dunia aja sudah terbedakan. Di antaranya Allah takdirkan nama-nama mereka itu beda jauh ciri khasnya. Kalau ahlul haq, nama-nama mereka itu menyandarkan diri mereka kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nama-nama yang hak. Tetapi kalau ahlul bid'ah, Allah takdirkan karena kesalahan mereka sendiri, mereka lebih menyukai kesesatan, penamaan diri mereka itu sesuai dengan kebid'ahan dan kesesatannya. Seperti Qadariyah, karena memang keyakinan mereka yang salah dalam masalah takdir.
Kalau Ahlussunnah wal Jamaah menisbatkan diri mereka kepada sunnah, gitu. Kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu maknanya banyak, tapi maksudnya di sini sunnah yang bermakna Al-Quran dan pimpinannya, pendirinya. Dan juga demikian, terkadang mereka menisbatkan kepada perbuatan mereka yang kotor, seperti Rafidhah, penolak, memang mereka menolak. Kemudian Khawarij, keluar dari ketaatan pemerintah kaum muslimin. Nah ini orang-orang yang sesat, penamaannya seperti itu. Penamaannya seperti itu. Sampai warna dari yang mereka sukai pun, entah itu benderanya, entah itu kostumnya, dan seterusnya juga mencirikan sebetulnya mereka kelompok yang sesat. Baik, kita lanjutkan. Wal jamaah. Ahlussunnah wal jamaah. Mengapa mereka juga menyatakan diri mereka ahlul jamaah? Kalau dikatakan ahlussunnah wal jamaah itu kan sinonim dengan karena ini wau ataf, wal jamaah kan sinonim dengan apa? Ahlussunnah wa ahlul jamaah, begitu. Sehingga ini perlunya kita mempelajari kata jamaah karena memang begitu. Al jamaah. Ya, apakah al jamaah itu secara bahasa adalah kumpulan manusia. Maksudnya di sini bukan hanya sekedar kumpul, bukan hanya sekedar bersatu, tetapi bersatu di atas apa dulu? Kumpul di atas apa dulu? Yaitu orang-orang yang bersatu, berkumpul di atas al-haq, kebenaran. Itulah jamaah. Kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itulah al-jamaah. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu mencakup setiap yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Walaupun tidak rame-rame, tidak ada temannya, kalau sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sementara masyarakatnya selainnya menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang jamaah yang satu orang itu. Yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah yang satu orang itu. Jadi patokannya bukan banyaknya yang mengikuti, tetapi patokannya adalah sesuai enggak dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah itu. Fa'innaka, kata Ibnu Mas'ud, kalau engkau sendirian, walaupun engkau sendirian tapi sesuai dengan kebenaran, maka engkau ketika itu dikatakan jamaah gitu. Karena bersatu dengan yang lain-lainnya, tidak dengan masyarakatnya, tapi dengan yang sebelum-sebelumnya, sahabat, tabi'in dan tabi'in, bersatu dengan mereka di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka dikatakan al-jamaah, walaupun sendirian. Dan siapakah tokoh al-jamaah di tengah-tengah para pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin? Sahabat, tentu yang pertama kali, karena sahabat adalah umat terbaik dari seluruh umat para Rasulullah alaihi wasallam dan para nabi, dari awal, dari Rasulullah yang pertama, dari nabi yang pertama, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sampai paling akhir, umat yang paling utama adalah sahabat. Apa dalilnya? Yaitu dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis menunjukkan bahwasanya sahabat adalah sebaik-baik umat dari seluruh para umat, para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wattabi'un, tentu juga al-jamaah yang lain selain mereka juga, yaitu para pengikut mereka dengan baik. Maksud mengikuti dengan baik adalah zahiran wa batina. Kata ihsan ini zahiran wa batina. Ini sering ini syarah yang mungkin sering terlewatkan. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sering mendengar ihsan itu bagaimana mengikuti dengan ihsan, yaitu dengan zahir maupun batin. Walau kanu qillah, walaupun mereka jumlahnya sedikit. Selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yaitu apa maksud yaitu di sini? Jadi tidak setiap huwa diartikan dia, tetapi huwa dalam konteks ini diartikan yaitu. Maksudnya apa? Keyakinan al-firqah an-najiyah, yaitu
Jadi rukun-rukun keimanan mereka yaitu al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut, mengimani hari kebangkitan sudah kematian, dan wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi, dan mengimani takdir, hati-hati menerjemahkan ini, khairihi wa syarrihi, baik perkara yang ditakdirkan itu baik maupun buruk gitu. Baik perkara yang ditakdirkan itu baik maupun buruk. Mengapa demikian? Karena jangan sampai qadar di sini dia difahami sebagai perbuatan Allah mentakdirkan. Karena perbuatan Allah tidak mengenal baik dan tidak mengenal buruk. Hanya satu saja, yaitu baik. Tidak ada perbuatan Allah satupun yang buruk, walaupun perkara yang ditakdirkan adalah keburukan. Pastilah Allah Maha Adil. Pastilah Allah Maha Bijak sana. Jadi perbuatan Allah semuanya baik. Termasuk perbuatan mentakdirkan takdir-takdir makhluk. Karena takdir itu bisa bermakna dua, yaitu perbuatan Allah atau peristiwa yang ditakdirkan, maka menerjemahkan seperti ini, hati-hati. Khairi wa syarihi adalah ditinjau dari sisi perkara yang ditakdirkan, bukan ditinjau dari sisi perbuatan Allah mentakdirkan. Karena kalau perbuatan Allah itu hanya satu saja sifatnya, yaitu baik, tidak ada sifat buruk, begitu maksudnya. Tetapi kalau perkara yang ditakdirkan, ada orang beriman, ada orang kafir, ada keimanan, ada kafiran, ada ibadah yang dilakukan oleh kaum mukminin, ada kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang berbuat maksiat. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yakinilah setiap takdir, setiap peristiwa yang ditakdirkan, setiap peristiwa buruk yang ditakdirkan, pasti Allah di situ dalam mentakdirkan maha bijaksana, maha adil, maha mengetahui perkara yang akan datang, perkara yang sebelum sedang dan akan terjadi, dan seterusnya. Wahwa keyakinan al-firqah najiyah, yaitu iman. Apakah makna iman? Iman secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan. At-tasdiq, membenarkan. Allah Ta'ala berfirman, jadi mengapa setelah menyebutkan makna etimologi at-tasdiq lalu menyebutkan firman Allah? Jawabannya karena dasar makna lughatan, etimologi itu yang pertama adalah Al-Quran. Karena bahasa Arab ciptaan Allah, maka sang penciptanya lah yang paling tahu tentang makna bahasa. Yang kedua adalah al-hadis. Al-hadis. Mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab, paling ahli. Kemudian yang ketiga, syair jahiliyah sebelum tahun 150 Hijriyah. Mengapa demikian? Insya Allah nanti pada bab istiwa akan saya jelaskan. Ini dicatat dulu yang ketiga ini, nanti akan saya jelaskan mengapa ini jadi dasar makna bahasa. Nanti ketika kita masuk dalam bab al-istiwa, insya Allah. Syair jahiliyah sebelum 150 Hijriyah. Karena setiap bahasa kan ada rujukannya. Bahasa Jawa ada rujukannya, kamus bahasa Kawi misalnya, atau pewayangan, bahasa pewayangan misalnya.
Nah, bahasa Arab pun juga ada standar rujukan yang valid. Maka kalau antum perhatikan di kitab fikih ataupun kitab apa saja, kalau setelah menyebutkan makna bahasa, banyak di antara ulama kemudian menyebutkan apa? Ayat Al-Quran. Karena memang ini dasar yang paling valid. Bahwa dalam Al-Quran ada iman dengan makna tasdik, mempercayai, membenarkan, wa ma anta bimu'minin lana, dan engkau tidak akan percaya kepada, dan engkau tidak akan percaya kepada kami. Tasdik, mempercayai, membenarkan. Ya. Secara definisi dalam syariat adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Ucapan dengan lisan ini, ya, i'tiqad di sini tafsirannya dua. Nanti insya Allah dalam bab iman dalam kitab ini juga akan saya jelaskan. Dicatat dulu, i'tiqad di sini adalah ucapan hati dan perbuatan hati. Nanti akan saya jelaskan di waktunya. Ucapan lisan, ucapan dan perbuatan hati, serta amalan anggota tubuh lahiriah. Sehingga tidaklah bertentangan dengan ulama yang mendefinisikan iman itu qaulun wa amalun. Karena coba ini diperhatikan, ada berapa qaul berarti ini? Satu, qaul lisan, qaul zahir toh, kemudian qaul batin, ucapan hati. Dua. Berarti qaul ada dua. Perbuatan sekarang, amal jawari, perbuatan anggota tubuh lahiriah, perbuatan zahir, tangan, kaki, mata. Ini berarti apa? Satu, amalan zahir. Terus amalan apa lagi? Perbuatan hati. Berarti amalan batin dua. Jadi kesimpulannya, ucapan ada dua, perbuatan ada dua. Maka ketika ada ulama lain mendefinisikan iman adalah, iman secara istilah syar'i adalah apa? Secara syar'i, saya ulangi, adalah qaulun wa amalun, benar itu. Karena maksudnya qaulul lisan dan qaul qalbi. Amalnya amalul jawari dan amalul qalbi gitu. Amal zahir batin, ucapan zahir batin. Apa bedanya ucapan dengan amalan, ucapan batin dengan amalan batin? Insya Allah nanti pada bab iman di kitab ini juga. Insya Allah. Wa qauluhu billah wa malaikatihi, dan seterusnya ya. Ini adalah rukun iman yang 6, yang tidak sah keimanan seorang pun kecuali jika mengimani seluruhnya dalam bentuk yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan rukun iman yang 6 itu adalah sebagai berikut. Iman kepada Allah, yaitu keyakinan yang kokoh bahwa Allah Rabb segala sesuatu, penciptanya, pengaturnya, pemiliknya. Dan bahwasanya Allah disifati dengan sifat-sifat yang sempurna dan disucikan dari seluruh aib dan kekurang sempurnaan. Dan juga demikian bahwasanya Allah Ta'ala berhak untuk diibadai. Hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk diibadai. Tidak ada sekutu baginya. Serta melaksanakan tuntutan hal itu, baik secara ilman maupun amalan, artinya mengilmui maupun mengamalkan tuntutannya. Kalau kita lihat kalimat ini, itu menunjukkan iman kepada Allah itu kandungannya ada 4. Jadi kita berlatih, setiap ulama mendefinisikan sesuatu, kita keluarkan dari definisi itu taksimah. Jadi belajar yang ta'asili, belajar yang mendasar dan terstruktur, terkurikulum, ada tingkatan-tingkatannya, belajar kaidah dan dasar-dasarnya, itu diantara ciri khasnya adalah mampu mentaksim, yaitu membagi-bagi hukum sesuatu berdasarkan
hukumnya masing-masing dan pembagiannya masing-masing. Semakin tinggi ilmu seorang, semakin mampu membedakan dan memperinci. Tetapi semakin orang itu sedikit ilmunya, biasanya ciri khasnya adalah semakin mudah memukul rata hukum, sesuatu, dan seterusnya. Maka kita belajar mentaksim, membagi-bagi dari sebuah definisi, karena kalimat definisi itu sifatnya definitif, yaitu ciri khasnya dua, jami' mani', mengumpulkan dan membatasi. Yang keluar nggak bisa masuk dan yang masuk nggak bisa keluar. Dari definisi ini, al-iman billah ini sebetulnya terisyaratkan ada 4 pembagian cakupan iman kepada Allah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Mana itu? Ini kalimatnya, Rabb kulli syai'. Tauhid rububiyah. Terus tauhid asma wa sifat. Mana kalimatnya ini? TA. Tauhid asma wa sifat, TAS. Kemudian apa? Setelah itu apa? Tauhid uluhiyah, ini kalimatnya. Tauhid uluhiyah. Kemudian yang keempat apa? Inilah tentunya kalau kita mengimani kemaesaan Allah dalam rububiyahnya, rububiyah itu perbuatannya, mengimani kemaesaan Allah dalam nama dan sifatnya, mengimani kemaesaan Allah dalam hak untuk diibadai, yang namakan dengan uluhiyah, berhak diibadai. Maka tentunya pastilah mengimani wujud Allah. Karena nggak mungkin orang imani ini, 3 ini kok nggak mengimani wujud Allah. Maka ulama menjelaskan beriman kepada Allah cakupannya 4. Mengimani wujud Allah dan mengimani 3 macam tauhid tadi. Kemaesaan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, nama dan sifatnya. Ya. Kemudian yang kedua, iman terhadap malaikat, yaitu membenarkan adanya mereka. Dan bahwasanya mereka sebagaimana disifati oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya, dalam 2 ayat, yaitu hamba yang mulia dan yang taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak mendahului Allah dengan ucapan. Dan dalam Al-Quran dan Sunnah ditunjukkan tentang berbagai macam malaikat dan sifatnya, bahwasanya mereka ini ditugasi dengan tugas-tugas yang mereka tunaikan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka wajib kita mengimani macam-macam malaikat tadi dan sifat-sifatnya serta tugas-tugasnya. Jadi ini kalimat ini isyarat. Mengimani malaikat ada 2 model. Jadi begitu, perlu diasah kemampuan ilmiah membagi-bagi dari keterangan ulama, walaupun redaksinya adalah uraian. Bahwasanya mengimani malaikat ada 2 model, yaitu keimanan yang global, ijmal. Kita mengimani secara global tentang malaikat, bahwasanya mereka ada dan mereka hamba yang taat kepada Allah, menyembah Allah bukan sesembahan, kan begitu. Itu keimanan global. Yang kedua, keimanan tafsil terperinci, yaitu ketika dalam dalil dirinci macam-macam mereka dan sifat-sifat mereka secara rinci dan tugas-tugas mereka. Kalau sampai kepada kita dalil yang rinci tentang tugas mereka, sifat-sifat mereka, wajib kita mengimani secara rinci. Tapi kalau kita belum mengetahui dalil tersebut, kita tidak berdosa karena tidak tahu. Tetapi kalau sudah sampai, wajib mengimani secara terperinci. Kalau tidak sampai kepada kita, ya kita mengimani global saja. Gitu. Kita nggak tahu malaikat namanya ini, kemudian tugasnya ini, nggak tahu. Karena nggak tahu ada hadis tentang itu. Ya sudah, nggak mengapa.
kita mengimani global saja. Tapi begitu sampai ini ada hadisnya loh sahih. Nggak boleh orang mengingkari. Kalau sampai mengingkari, batal keimanannya terhadap malaikat. Ingat, rukun iman yang 6 ini batal satu saja, walaupun yang lain sah, itu menggugurkan keimanan terhadap rukun iman yang lain. Batal satu saja. Dikatakan dia tidak beriman. Ini harus satu paket, semua harus diimani ini. Seorang iman kepada rukun iman yang lainnya, satu saja yang dia tidak percayai, yaitu malaikat. Menurut mereka malaikat itu cuma simbol atau maskot kebaikan saja, simbol saja, nggak ada wujudnya. Nah ini namanya batal keimanannya ini. Keimanan terhadap malaikat batal langsung, yang lainnya akibat keimanan ini satu batal, yang lainnya jadi batal. Nggak boleh mengingkari adanya malaikat. Itu secara umum demikian, kecuali jika memang orang itu baru masuk dalam agama Islam, nggak paham bahwasanya dalam ajaran agama Islam ada wajibnya mengimani malaikat sebagai rukun iman yang salah satu dari rukun iman yang 6, kecuali kalau begitu ada udzur. Tapi kalau dia tahu bahwasanya dalam Islam ini ada kewajiban beriman terhadap malaikat, kemudian dia kemudian dia meyakini aliran batil bahwasanya malaikat sekedar simbol kebaikan saja, nggak ada wujudnya, maka yang seperti ini batal keimanannya terhadap malaikat, dan dia bukan mukmin karena membatalkan keimanan mereka pada terkait dengan rukun-rukun iman yang lainnya. Satu saja batal semua. Kemudian yang ketiga, iman terhadap kitab-kitab Allah, yaitu membenarkan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya kitab-kitab Allah adalah kalamnya. Jadi setiap kitabullah itu kalamullah. Maka kalamullah bukan Al-Quran saja. Al-Injil juga kalamullah, kalau benar tidak diselewengkan isinya. Injil yang asli, Al-Injil yang asli, kalamullah, tidak boleh kita menghinanya. Kita wajib mengimani bahwasanya ada kitabullah yang namanya Al-Injil, dan seterusnya begitu. Az-Zabur juga kalamullah, Al-Quran juga kalamullah. Wajib kita mengimani kitab-kitab Allah yang Allah sebutkan namanya dalam dalil. Dan wajib pula kita mengimani kitab-kitab Allah yang tidak Allah sebutkan. Ini bentuk dua pembagian model beriman kepada kitab Allah. Kalau telah sampai dalil kepada kita tentang penyebutan nama sebagian kitab-kitab Allah, ya kita meyakini secara rinci. Tetapi kalau kita tidak tahu ada perincian nama kitab Allah ini dan itu, maka kita mengimani secara global dan sebagian yang kita ketahui rincian. Iman kepada para Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu utusan Allah yang Allah utus kepada makhluknya, yaitu membenarkan mereka semuanya, dan bahwasanya mereka ini orang-orang yang jujur dalam kabar yang mereka bawa, mereka yaitu para Rasul alaihi salatu wassalam bawa, dan bahwasanya mereka menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, menyampaikan risalah dari Allah, dan tidak ada perbedaan antara mereka. Maksudnya apa? Bahkan kita wajib mengimani seluruh mereka, baik yang disebut namanya oleh Allah dalam kitabnya maupun yang tidak disebut. Perhatikan di sini, para Rasul ada yang tidak disebut namanya. Itu padahal kelompok makhluk yang paling mulia, tidak ada lagi yang lebih mulia dari itu adalah kelompok para utusan Allah. Adakah kelompok manusia atau kelompok makhluk Allah yang lebih mulia daripada utusan Allah? Tidak ada. Tidak ada. Para nabi pun di bawah para rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi lihat ini, dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik. Dan para rasul yang telah kami kisahkan mereka kepada kalian, disebutkan kisahnya, dikenang dalam sejarah. Tetapi ingat, wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan
sebagian rasul-rasul tidak kami kisahkan mereka kepada engkau. Saya ulangi, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik, dan rasul-rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu. Ada yang terkenal, ada sampai sekarang. Tetapi ada yang Allah takdirkan, wa rusulan lam naqasushum 'alaik, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Ada yang nggak terkenal, padahal kelompok makhluk Allah yang terbaik nggak terkenal di muka bumi. Jadi intinya bukan popularitas, intinya bukan kemasyhuran, keterkenalan untuk menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Intinya pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Intinya pada ketakwaan. Wa afdaluhum, dan paling afdal di antara mereka adalah ulul azmi. Ulul azmi. Jadi sebagian para rasul alaihi salatu wassalam, mereka ini ada yang tidak terkenal, tetapi ketidakterkenalan mereka itu tidak membahayakan sedikit pun status mereka menjadi orang-orang yang kelompok paling dicintai oleh Allah, kelompok makhluk yang terbaik. Ketidakterkenalan mereka tidak membahayakan mereka sedikit pun. Dan paling utama di antara para rasul adalah yang bergelar ulul azmi. Siapakah mereka? Rasulullah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu tingkat keutamaan berikutnya adalah ada pada para rasul selainnya, baru kemudian para nabi. Pakai kata thumma ini menunjukkan urutan peringkat, bahwasanya para nabi alaihi salatu wassalam tinggi kedudukannya, tapi masih setelah para rasul alaihi salatu wassalam. Dan paling mulia dari seluruh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam adalah penutup para rasul alaihi salatu wassalam, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan paling sahih dari pendapat ini menunjukkan, ini isyarat bahasa ilmiah, kalau menemukan seperti ini isyarat khilaf, adanya perselisihan pendapat di antara ulama. Paling kuatnya menurut beliau, perbedaan antara nabi dan rasul adalah nabi orang yang mendapatkan wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Adapun ar-rasul orang yang mendapatkan wahyu berupa syariat dan diperintah, saya ulangi, kalau nabi tadi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, sementara kalau ar-rasul orang yang mendapatkan wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini pendapat yang beliau pilih. Tapi Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemarin sudah saya sampaikan, ada pendapat lain yang ada pada pelajaran yang terdahulu. Al-iman bil ba'ats. Oh, sudah 5:30 lebih ya. Baik, karena sudah dekat sekali dengan waktu maghrib, kita tutup kajian kita kali ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Qadarullah tidak bisa sampai pada target, tapi semoga nanti kekurangannya biasanya nantinya diakhirkan di akhir-akhir, mungkin ada urus sehari atau ada solusinya nantinya. Semoga bisa, daripada nanti malah tidak paham. Maka ini sudah cepat sebetulnya, ini saya ngejar, tapi qadarullah belum sampai. Demikian, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.